kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Wahidin, Kota Cirebon yang Ibu banggakan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat ya. Anak-anakku, di bulan puasa ini kita akan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dengan beberapa tema. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini dan seterusnya, Ibu sendiri sebagai pemateri baca tulis Al-Quran ya. Nanti kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih cara membaca, bagaimana cara menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut pada materinya, Ibu ingin menyapa kalian semua dulu nih. Gimana puasanya hari ini? Lancar tidak? Apakah sudah ada yang pernah batal atau belum? Nah, anak-anakku, semoga puasa kalian selalu dimudahkan, dilancarkan sampai nanti selesai selama 1 bulan penuh. Nah, agar apa? Agar kalian semua benar-benar menjadi anak yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mentaati, orang-orang yang mengikuti perintah Allah, dan juga orang-orang yang menjauhi larangan Allah. Oke anak-anakku, yuk kita simak penjelasan materi baca tulis Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Umi. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak materi kita pada hari ini, yaitu baca tulis Al-Quran. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apabila kalian membaca Al-Quran, maka harus membacanya dengan tartil, dengan baik dan benar. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi arti dan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Dan juga membaca Al-Quran itu adalah pahalanya sangat banyak sekali, apalagi di bulan suci Ramadan ini loh, pahalanya berkali-kali lipat karena membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah. Dan ibadah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, bagaimana sih cara bacanya? Ibu akan memberikan materi kepada kalian secara garis besar dasarnya terlebih dahulu. Apa saja? Yuk kita simak, kita lihat paparan materi yang Ibu sudah tulis di papan tulis ini ya. Oke, yang pertama Ibu akan bahas tentang makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu berasal dari kata makharij, kharaj ya. Makharij yang mana artinya adalah keluar, tempat keluar. Dan huruf yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah. Ada yang tahu huruf hijaiyah atau ada yang tidak tahu? Nah, huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang keluar dari mulut kita saat kita membaca Al-Quran. Huruf-hurufnya ada berapa? Hayo, ada yang ingat? Nah, yuk kita coba ingat-ingat kembali. Kita boleh menyebutnya, kita boleh menghitungnya dengan nada-nada yang mungkin kalian sendiri hafal, atau mungkin kalian pernah lihat di film Upin Ipin. Itu ada kan ya? Apa saja? Ada alif, a, ba, ta, sa, ja, kha, kho, dal, da, ro, za, sin, shin, sob, do, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Bener apa bener ya? Insya Allah benar. Kalaupun ada yang kelewat, maaf ya. Oke. Di sini makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu dibagi menjadi 5. Ada 5 ya. Ada apa saja? Yang pertama ada yang disebut al-jauf, yang mana al-jauf ini adalah tempat keluarnya huruf melalui rongga mulut. Yang kedua ada al-halq, yaitu tempat keluarnya huruf dari mana? Dari tenggorokan. Yang ketiga ada asyafatain. Asyafatain adalah keluarnya huruf dari 2 bibir. Keempat ada disebut dengan al-khayshum. Al-khayshum itu ada tempat keluarnya huruf dari pangkal hidung. Dan yang terakhir ada alisan, tempat keluarnya huruf
melalui gerakan lidah. Yuk, kita coba lihat bagaimana sih cara bacanya sesuai dengan tempat keluarnya huruf tersebut. Yang pertama, di sini ada al-jauf atau rongga mulut. Bagaimana sih Bu rongga mulut? Yuk kita bisa lihat di sini. Nih Ibu sudah menyiapkan ada buku. Di sini bukunya menampilkan gambaran rongga mulut. Nih sekitar rongga mulut kita, dibuka mulutnya. Nih rongga mulut dibuka, ya. Itu adalah rongga mulut. Dan dia membacanya, cara bacanya cukup ringan, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, tidak perlu mengeluarkan dari dalam tenggorokan atau dari manapun, cukup membuka mulut kita sudah bisa membaca huruf tersebut. Ada apa saja hurufnya? Ada huruf A, Wa, Ya. Ngebuka kan, rongga mulut kita terbuka dengan mudah, enteng, nggak susah. Ada A, Wa, Ya. Ada 3 ya, itu yang keluar dari rongga mulut. Next, yang kedua ada dari tenggorokan atau al-halq. Nah, kalau dari tenggorokan itu otomatis kita harus mengeluarkannya dari dalam tenggorokan, dibuka, dilihat, dirasa-rasa tenggorokannya dari dalam. Nih, kalau digambar seperti ini. Pas kita buka mulut, di tengah-tengahnya itu loh, paling dalam itu adalah tenggorokan. Nah, apa saja sih huruf yang keluar dari dari tenggorokan? Kita bisa lihat yang pertama ada huruf kh dari dalam kan, ada huruf g, huruf h, huruf a, huruf a, dan huruf h. Coba kalian praktekkan bisa sendiri. Coba Ibu minta kalian semua praktekkan, coba bersama-sama baca. Oke, good job. Yang belum bisa tetap belajar, yang sudah bisa dipertahankan, jangan sampai salah lagi ya. Lanjut, yang ketiga ada 2 bibir atau asyafatain, yang mana gerakannya itu 2 bibir kita atas bawah ini selalu bergerak sesuai dengan hurufnya. Ya, ada pergerakan antara 2 bibir kita ini. Apa saja hurufnya? Ada huruf wa. Kita lihat wa, nih kita agak moyang gitu ya, mulutnya maju ke depan, bibir kita wa. Kemudian yang kedua ba. Kalau ba berarti nempel, atas bawah itu atas bawah nempel. Ba dibuka, tutup dulu, kebuka, ba. Kemudian huruf ma. Ma juga sama kan, nempel dulu, ma, membuka. Kemudian huruf fa. Huruf fa itu kayak huruf wa ya, jadi dia maju dulu sedikit, fa, fa, fa. Paham? Harus paham ya. Keempat ada pangkal hidung atau disebut dengan al-khayshum. Untuk al-khayshum ini hurufnya cuma ada 2 dan ada tasydidnya. Bagaimana sih tasydid itu? Nih kita lihat di sini ya, tasydid. Nih, yang Ibu lingkari ada tasydid. Ini namanya tasydid. Kalau misalkan harokat di atas namanya fathah, harokat di bawah namanya kasroh. Harokatnya seperti ini yang ke-9 namanya dhammah. Kalau seperti ini sukun atau mati. Kalau di bawah ada garis 2 namanya kasrotain. Kalau garis di atas 2 namanya fathatain. Kemudian garis angka 9 ada 2 ada dhammatain ya. Nah, bagaimana cara bacanya? Yang termasuk al-khayshum ini ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara bacanya kita akan merasakan getaran atau kita akan merasakan sedikit ada udara yang masuk ke pangkal hidung kita. Cara bacanya seperti apa? Kita coba digabung dengan huruf lain. Misalnya contoh lafadznya adalah seperti ini. Ibu kasih contoh inna. Bagaimana cara bacanya? Yuk kita sama-sama coba praktikkan kita semuanya. Inna, inna. Apakah ada getaran-getaran ke area hidung kalian? Ada tidak? Kalau ada berarti sudah benar bacanya. Inna, ada getaran-getaran atau sedikit ada udara-udara yang masuk ke area hidung kita. Itu adalah pangkal hidung. Oke, tadi sudah. Atau misalkan tadi non bertasydid sudah. Ada yang mim bertasydid juga. Misalnya mimma, mimma, mimma.
dia akan ada getaran-getaran yang akan masuk ke area pangkal hidung kita. Itu disebut dengan al-khayshum atau huruf yang keluar melalui dari pangkal hidung. Dan yang terakhir ada disebut dengan alisan. Alisan itu adalah huruf yang keluar melalui mulut kita dengan melibatkan lidah. Lidah kita akan bergerak, entah bisa ke atas, ke bawah, ke samping, ya. Oke, banyak sekali hurufnya yang alisan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Tapi Ibu akan kasih contoh beberapa saja. Yang pertama ada huruf so, sa, da, do, ko, ka, ja, sha, ya, do, la, na, ro, ta, da, o, za, sa. So. Kita akan merasakan bagaimana lidah kita agak ketahan ke tengah. So. Maju sedikit ujung lidahnya. So. Kemudian yang kedua ada huruf tha. Huruf tha ini lidah kita di tengah-tengah diapit oleh gigi atas dan gigi bawah kita. Tha. Ya, lidah itu ikut terlibat. Kemudian juga sama za. Lidah kita di tengah-tengah diapit oleh oleh area gigi atas dan area gigi bawah. Kemudian huruf do, dia ujung lidahnya akan nempel. Do sama area gigi kita, tapi yang paling atas ke paling belakang. Do ya, dari dalam. Jadi area lidah kita ujungnya akan nempel ke area gigi atas dalam. Kemudian huruf o, huruf k, dan huruf ja. Dan masih banyak lagi huruf-huruf yang akan kita pelajari. Huruf sya ya, huruf sya, huruf ya, huruf do, la. No, la juga kan sama, la. Lidah kita ikut bergerak, la. Kemudian na. Kalau na ketahan na itu ya. Huruf ro, ta, da, to, kemudian za dan sa. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di kelas. Kalau masih ada waktu cukup untuk kita menyimak berikutnya. Karena di materi berikutnya kita akan mencoba menyimak huruf-huruf yang bersambung. Kali ini kan kita hanya membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya, sesuai makharijul hurufnya. Nanti setelah ini selesai, jika masih ada waktu, insya Allah kita akan membahas bagaimana cara membaca huruf yang sudah tersambung dengan huruf yang lain. Dan Ibu juga akan meminta kalian semua untuk mempraktikkan membaca dari bacaan tersebut. Dan yang tadi Ibu sudah sampaikan, silakan kalian rangkum, silakan kalian tulis di buku pesantren Ramadan yang sudah dibagikan. Nanti setelah itu akan Ibu kasih paraf. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang dan kurangnya mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.